kisaran 17.000 orang seluruh Kebumen. Nanti kalau panjenengan ke Kodainangun yang papunten tim kula niku preman sedanten Pak. Dumek CS niku tim kula. Cemot niku tim kula. Ngalel Darsin niku tim kula. Enten melih mungkin enten Rian, enten Tuhono, enten Opan, Ngaitul, enten Keli, enten Kuat sing tukang tarungan jago niku. Ngilen melih enten Pedut, enten Mas sinten namine Masito. Terus ngilen melih enten Bemo CS, Yuli, preman kabeh Pak. Terus rombongan kula niku rombongan preman. Dugi ayah mungkin mriku Petanan, Puring, Buayan, Rowo Keleng ayah, Ngaler, Sekor, Ngetang, Dugi Karanggayam, Sadang, Alian, Kebumen Kota, Pejagoan, Klirong, nggih preman sedanten. Tim saya semua jumlahnya ada 1.431 orang. Hampir 1.000 orang wong ngarani preman, bocah dalan, bocah pasar. Kenapa saya kemudian bergaul dengan 34 Gus muda, atas Gus Hari Al-Hasani, Gus Lukman Al-Hasani, Gus Fahrudin Al-Hasani niku ngomongan kula rumiyin. Kula sing ngomong zaman alit wong kula akrab kalih Gus Afif kalih Gus Sufyan. Di tahun 2020 di tahun 2004 saya mendirikan yang namanya Forum Ulama Anti Korupsi Kebumen. Dulu ketuanya Gus Sufyan almarhum. Mungkin-mungkin umur khotimah. Amin. Teng mriki teng Kodainangun rin namine Kiai Nur Salim, jenengan almarhum Pejagatan. Terus Kiai Nasrullah sih Sugeng. Itu di tahun 2004. Ada 3 alasan kenapa kami harus membantu dan memperjuangkan Mas Arief dan Mbak Rista. Kemenangan Mas Arief dan Mbak Rista adalah menurut kami adalah kemenangan rakyat kecil. Tidak perlu menunggu besok Mas Arief dan Mbak Rista jadi bupati lagi. Mulai sekarang, mulai kemarin selama 2 tahun kami Patriot Nusantara dan sekarang mengembrio menjelma menjadi Garuda Perak itu sudah melaksanakan program bersama Mas Arief selama 2 tahun lebih, menawi panjenengan enten sing gerah, enten sing sakit, mboten duwe duit, mboten duwe KIS, mboten duwe BPJS, pun jenengan ngubungi kula, ngubungi Mas John. Mas John niku tidak usah dalam hitungan berhari-hari Pak. Jenengan gerah kok saged teng PKU Kodainangun lebet kemawon teng PKU dan nanti pakai jaminan saya begitu masuk hari ini asal bukan dari Minggu, besok pagi KIS jenengan pasti sudah aktif. Pasti sudah aktif, tidak perlu menunggu berhari-hari. Nah, beliau wonten RSU Perembun, RSU Kebumen, LSPM, PKU Muhammadiyah manapun, semua kalau penjenengan bisa memenuhi syarat KTP, KK dan surat keterangan tidak mampu dari desa, kulo sing jamin 100% gratis. Dan hanya di pemerintahan Pak Arief ini berani tomprang duit sing biasa nenggo insentif pegawai ini, terus untuk hadiah-hadiah diambilnya sebagian, terus dipangkasnya pendapatan DPRD, karena DPRD itu kan kata betulnya betapa Pak, ukur pada tongkrongan tok, pangkas habis diperbantukan untuk 52 miliar untuk membantu membayar yang namanya KIS daerah, sehingga sinten mawon ingkang gerah boten kagungan harta maupun boten usah khawatir. Itulah yang disebut hak konstitusi terkait dengan pelayanan kesehatan. Masyarakat itu punya hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan terbaik. Nek jenengan ngangge jeneng kula teng RSPM napa teng RSUD napa teng rumah sakit Perembun
meskipun ngangge BPJS ngangge KIS mboten mungkin kali direkturnya dilepetakan ke kelas 3, mboten mungkin Pak. Ditakok Pak Sujud mintanya kelas berapa? Di kelas kali, mboten mungkin ke kelas 3. Hari ini saya masih nitipkan kalau tidak salah 8 pasien. Ada di Rumah Sakit Sudirman, ada di RSPM, ada di PKU Gombong. Dan semuanya tidak punya BPJS Pak pada saat masuk. Semua direksi, semua karyawan di bagian resepsionis ketika menyebut nama kami atau menyebutkan nama Garuda Perak, mesti mereka akan menyampaikan, oh ya udah nanti urusan administrasinya nanti. Meskipun daftarnya biasanya rumah sakitnya ditakoni Pak, mau umum apa BPJS kan ngoten. Ning menawi beto napa ini pasiennya Pak Sujud, oh ya udah nanti. Mesti ngoten niku. Kecuali nek teng PKU Muhammadiyah terus ditakoni. Tapi nanti biasanya saya yang telepon direkturnya. Kayak gitu. Jadi kerjasama kami dengan Mas Arif itu sudah 2 tahunan. Itu terkait dengan pelayanan kesehatan. Dan alhamdulillah per hari ini kami sudah mengobatkan lebih dari 12 ODGJ. Kami jemput sendiri, kami bawa ke rumah sakit Jogja, ada di Pakem, ada yang ke Magelang, dan alhamdulillah kalau nggak salah 2 atau 3 diantaranya sudah sembuh. Jadi dan semua pelayanan kami gratis Pak, mboten dipungut napa-napa. Jenengan tidak perlu mamanya nanti orang-orang kami melayani penjenengan terus nopo kayak rokok nopo terus gratis. Yang membayar kami adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kami meyakini yang menguasai semua pintu-pintu rezeki adalah Allah, tidak ada yang lain. Kalau niki jane lagi sakit niki Pak, neng kusulin niki mau Bang, aku dikancani Pak. Kalau niku Pak Punten, tadi pagi jam 4 baru deal dengan Kapolres terkait orang yang personil yang akan mengantar calon di Nexoni tadi. Tadinya waktu sore hari saya diperintahkan oleh Mas Arif dari sana 1.000 Pak Sujud. Kalau dari kubu sebelah 1.000, saya 1.000. Malam-malam malah jangan 1.000 Pak Sujud, 10.000. Siap, saya bilang. Saya disuruh merahkan orang 10.000, jangan yang ngati kalau ya bingung. Nek 10.000 lah sing arep kok kayak dahar kali anu napa snack sinten. Kayak gitu. Karena satu orang untuk snack dan dahar itu paling tidak kan 40.000. Semurah-murahnya ya 25.000 lah. Nah, kalau 10.000 orang 150 juta, kalau mau tentuin duit Pak. Akhirnya jam 1 malam saya masih komunikasi dengan Kasat Intel dan Kapolres dan Pak Nur Wakapolres. Saya masih bersikukuh kalau jenengan tidak mampu mengkondisikan kubunya Mbak Lilis sampai di angka maksimal 300, saya tetap akan kerahkan minimal 1.000 orang. Makanya tadi siang Bang Meksoli, rombongannya Kuat enten, rombongannya Mas Keli enten, rombongannya Mas Rian enten, rombongannya Dumek, rombongannya Cemot, rombongannya si Mas Fatur enten, saking Wadas Malang, rombongannya Mas Rio, Mas Aji enten. Karena memang semua lini, semua simpul saya buka. Itu dari wilayah timur, dari wilayah barat sampai ayah, dari pertanahan, puing, semua saya buka. Saya datangkan gitu. Dan alhamdulillah tadi kondusif. Jam 4 pagi itu saya masih di WA Pak Sujud, kita udah sepakat dari kubunya Bu Lilis 200. Oke, kalau dari kubunya Bu Lilis 200, saya kerahkan 200 juga. Saya hanya mengimbangi. Itulah panasnya pilkada. Kalau mulanya pas Bang Meksoli kulo nangis, kulo rangkulan kali Mas Fuad kali Mas Resa putrane Mas Fuad kulo nangis. Karena Resa di momongan kulo, saya kenal dengan keluarga Pak Fuad, dekat dengan keluarga Pak Fuad itu sejak tahun 97. Jauh lebih dekat secara emosional
dibanding dengan terhadap Mas Arief. Kalau kenal kali Mas Arief itu tahun 2018 beliau jadi wakil bupati. Itu yang pertama terkait dengan pelayanan kesehatan dan wajib gratis. Wajib gratis. Mungkin warga Argopeni enten sing kira mampu atau tidak mampu kok mau berobat, mungkin hubungi kula mawon, hubungi tim saya punya 18 tim. Baik itu yang untuk membebaskan orang-orang dari hutang rentenir, bank pleci, bank ucek-ucek enten. Tapi bukan berarti dibebaskan hutangnya niku terus mboten bahaya, mboten. Nah, namanya rentenir niku kan ngeten, Pak. Jenengan utang 1 juta. Setiap minggu jenengan ngasih, ada yang 100.000, ada yang 50.000, hanya napa niku jasane tok jare. Nah, kita membebaskannya dengan cara apa? Ketika kami hitung dia hutang 1 juta, dia sudah mengembalikan 1 juta dalam waktu 1 bulan, 2 bulan atau 3 bulan, ada lebihnya sedikit sampai 1.300.000 dan sebagainya, itu sudah kita bebaskan. Artinya, nah orang gelem bebas kayak tak penrungi. Nah itu kenapa kami merekrut preman-preman ya kayak gitu, Pak. Jangan ngertos gedung bener enten, panjer enten, rentenir kelas kakap, Adi Mulyo enten, Gombong enten, Surat Turunan enten, Karang Kembang enten, semua sekarang udah tiara. Karena kalau mereka masih mempraktekkan rentenir, ya Pamutan Argopeni enten, Argopeni sisi gitu loh atau sih, dan sekarang pun tiara. Tidak mungkin berani beroperasi di Kebumen. Nah, arep ngutangi duit ya ngutangi. Wis kono utangi, ning aja terus utang 1 juta wis balekna 12 juta sing ditagih untuk balekna 3 juta maning. Niku nopo niku. Jadi semua masyarakat Kebumen harus dibebaskan dari, termasuk di dalamnya adalah pinjaman online. Makanya saya sering digeruduk sama orang-orang Ambon. Ada 4 orang, ada 3 orang kadang-kadang kolektor dari pinjaman online. Kita lunasi lah, kita bayar. Utangnya 600.000, tagihannya lewat HP sampai 4 juta, 5 juta karena bunga berbunga. Orang Kota Nangon ada yang utangnya 80 juta sampai pergi nggak berani pulang ke rumah. Namanya Mas Fatul, Anas Fatul loh nggak salah. Lari ke rumah saya nangis, terus besok saya yang hadapi orang-orang itu. Utang 80 juta kita bayar 80 juta, selesai. Yang datang pengairang Pak, gede Pak. Orang-orang Ambon itu banyak kan tukang tagihnya, anak buah jolke. Kenapa kita harus berani mengambil resiko itu? Karena buat kami, buat saya dan orang-orang saya, kematian terbaik adalah ketika kita mati dalam membela hal-hal yang benar. Mati syahid itu bukan usah dihisab, langsung mlebu surga. Ketika kita membela, membantu orang yang tertindas dan kita ikhlas, insya Allah syahid. Allahumma amin. Makanya saya ajarkan kepada semua anggota saya, prinsip kami adalah, slogan kami adalah benar, berani, berhasil. Benar menurut akidah, benar menurut konstitusi, dan benar menurut hati nurani. Maka dari itu kami selama ini alhamdulillah hari ini tadi terhadap tim Walpri, pengawal pribadinya Pak Bupati, calon Bupati, ada 22 orang. Saya terima kasih sekali. Mulai hari ini tugas dan kewajiban kami mengawal Pak Arief di sisi keamanan kami serahkan kepada Walpri. Sehingga kalau niki mohon WA kali Pak Bupati dan Pak Supri, Mas aku tak ngasose, Mas aku kesel, malah diteleponi mawon teng Gus Ulin kula. Niki kemringet mawon kula bosen. Nanti motor sehat motor napa. Insyaallah perjalanan saya di setiap putaran roda motor saya moga-moga
mendapatkan imbalan dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk panjenengan tidak saking arep ini tuh mriki, mugi-mugi itu merupakan amal ibadah, merupakan jihad. Karena apa? Karena ketika kita memenangkan Haji Arif dan Ibu Rista, jangan diebel-ebeli apapun, adalah untuk membantu membela masyarakat untuk mendapatkan hak-hak konstitusi. Ini satu tadi tentang kesehatan. Yang kedua tentang pendidikan. Kenapa pendidikan ini disebut hak konstitusi? Seluruh rakyat dan masyarakat Indonesia wajib mengikuti pendidikan karena amanah dari konstitusi di pembukaan UUD 45 salah satunya adalah kewajiban bangsa adalah kewajiban negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Penjabarannya, rakyat wajib mengikuti pendidikan, mengikuti. Negara wajib membiayai. Ini yang kadang-kadang tidak dipahami oleh masyarakat. Seandainya putra-putri panjenengan sekolah di sekolah-sekolah negeri, baik itu SD, Madrasah Ibtidaiyah, SMP, MTS negeri, MAN, SMA negeri, SMK negeri, kok jenengan dijaluki iuran saben bulan terus jumlahnya ditetapkan sekian juta, jenengan ampun purun. Kalau jenengan keberatan, lewat kami, nanti kami hanya lewat telepon, Pak, saya tidak perlu datang ke sekolah-sekolah, saya hanya telepon kepala sekolah, Pak, atas nama ini atau Bu atas nama ini bebaskan, 100% langsung dibebaskan. Boten mungkin boten. Nah, kecuali ada beberapa hal pengambilan ijazah yang ditahan oleh sekolah-sekolah, itu kami berjalan 2 tahun kurang lebih ada 3.000 ijazah yang bisa kami ambil tanpa dipungut uang sepeser pun. Padahal sederenge teng SMP Kota Nangun termasuk ada SMP Kota Nangun itu sebelah polsek mereka. Saya ambilkan dari orang-orang Triwarno, anak-anak Koropelang, Pesamakan, Karangsari, banyak yang ditahan. Anak-anaknya malah sudah sekolah di SMK Kota Nangun itu teng Tugu Ngaler terus Ngilen, teng Wingking Kecamatan, SMK swasta apa nih kok? YPP, ya YPP betul. Ada beberapa anak yang sudah hampir lulus SMK, ijazahnya pasti ditahan. Jadi ada utang 2 juta lah, dan 1 juta. Kita ambilkan tanpa dipungut sepeser pun. Karena apa? Sebenarnya semua itu dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kalau kami yang tanya, Pak, Bu, ndek utang apa kuwi? Mboten kok Pak Sujud, mboten ndek utang. Lah wingi wong tuane rene jane ndek utang. Mboten saestu pun monggo ijazah dipendhet. Ini. Jadi otak-otak mafia di sekolah ini yang merusak. Nah, kecuali orang-orang kaya mau dipungut berapa silahkan. Contoh di SD Negeri Kutosari, Pak, hampir 90% orang kaya. Satu siswa ada yang bayarnya per bulan itu 500.000, ada. Gitu loh. Ada juga yang 1 tahun bayarnya 10 juta, ada. Nah, mereka orang-orang kaya, putrane Pak Dandim, putrane pengacara kondang sekolah teng. Saya enggak akan bilang apa-apa. Ya monggo, itu orang-orang kaya kok, mereka mampu. Tapi ketika orang-orang yang tidak mampu kemudian harus membayar sekolah, ini yang tidak diperbolehkan. Nah, kalau di sekolah-sekolah swasta gimana? Kami mengambilkan ijazah dan meminta keringanan biaya. Itu lebih dari 100 orang yang sekolah di sekolah swasta. Sampai di sekolah Pius itu kami waktu itu hutang 2 juta sekian, saya hanya membayar 200.000 untuk pengambilan ijazah. Dan mereka is okay, baik-baik aja. Monggo Pak Zul silakan. Ya, karena mereka merasa bahwa ketika ijazah anak ditahan, ini kanjeng panjenengan nanti di hadapan orang-orang pinter sing sok pinter kok
ijazah itu adalah hak dari anak. Sementara membayar sekolah kalau itu di swasta adalah kewajiban dari orang tua. Orang yang menahan ijazah ini sama saja melanggar hak asasi. Menahan ijazah. Ijazah harus diberikan. Nah, orang tuanya dipanggil buat pernyataan, saya sanggup membayar, pamannya hutangnya 5 juta, ada yang sekolah di Al-Kamal itu hutang sampai 20 juta Pak. Kita rembuk dengan pihak sekolah, akhirnya sampailah pada angka 4 juta. Diangsur selama orang ngerti kok, karena 1 bulan 100.000. Ijazahnya kemudian dilepas. Kasihan kalau sampai ada anak sekolah ajeng kerja teng pundi tidak bawa ijazah asli, rasanya cilik nanti. Nah, kita sebagai orang tua wajib memberi rasa nyaman, aman terhadap anak-anak. Ini yang selama ini kami lakukan. Itu yang kedua terkait dengan hak konstitusi masyarakat, kesehatan dan pendidikan. Yang ketiga, hak tentang papan, Pak. Papan itu papan palenggahan, papan panggenan, griya lan perumahan. Alhamdulillah di Kebumen seharusnya tahun ini sudah zero rumah tidak layak huni seharusnya. Tapi karena pertumbuhan penduduk, akhirnya ada dalam satu rumah ditinggali oleh 2 atau 3 kepala keluarga. Akhirnya nek pengantin anyar biasa nek kon campur karo wong tuane nang kamar jejer wong tuane pada gawe kamar dewek nang puri nek wong ora duwe gawe bedeng. Nggih mboten? Yang kami temui di tahun 2023-2024 itu kebanyakan seperti itu. Wis didegi omah, wis ditembok, wis apik, burine digawe bedeng nggo manggon anake karo mantune. Ya terpaksa kudu gawe omah meneh, Pak. Dan kita tidak ingin ada satupun warga Kebumen yang masih tinggal di rumah yang lantainya tanah, dindingnya bambu, atapnya apalagi banyak yang atapnya plastik gitu. Ini. Jadi dalam hitungan hari kami sondingkan dengan Mas Sugeng Budiawan sebagai ketua sedulur Kebumen. Sugeng Budiawan itu juragan yang muncul. Kami bekerja sama dengan Mas Sugeng sudah membangun lebih dari kalau nggak salah 12 rumah di seluruh Kebumen dengan angka rata-rata 25 juta per rumah. Terakhir kemarin kami membangun di Beciruyung. Mana ya Mas John? Kali BC apa Beciruyung yang kemarin sempor itu? Sampang. Itu terakhir kali. Dan besok rencana di Desa Karangduwur Petanahan masih ada. Sebenarnya rumahnya udah berdiri, cuma atapnya plastik semua. Bukan karena tidak punya sebenarnya, tapi karena dia kalau untuk bangun rumah anaknya nggak makan. Umurnya masih jauh di bawah saya, namanya Mas Ikro. Umurnya paling sekitar 38 tahun, tapi anaknya 8. Ngeri banget kok iki. Angger tengen kula niku anake melu kabeh, Pak. Kudu kula nangis kula. Waduh. Isin nom anu omahe payone plastik. Jadi hak konstitusi yang lain tadi adalah tentang perumahan. Jadi saya dan kawan-kawan dengan sukarela membantu bukan hanya pikiran, tenaga, tapi juga biaya untuk kemenangan Arif Rista. Salah satunya itu tadi, untuk melanjutkan program-program sosial kemasyarakatan agar seluruh masyarakat Kebumen bisa satu mendapat pelayanan kesehatan terbaik, mendapatkan pelayanan pendidikan terbaik, punya tempat tinggal juga layak. Itu. Terus yang kedua, alasan kami adalah saya adalah pelaku bersejarah. Kalau niku hidup di
dunia hitam semua sudah saya lewati. Bahkan saya adalah salah satu korban penggunaan obat-obat terlarang, tapi khusus narkoba selama 6 tahun. Jadi saya dari tahun 2005 sampai 2017 saya adalah penyedia jasa konstruksi. Kalau pemborong cilik-cilikan, saya hafal betul bagaimana orang-orang kaya, teman-teman saya itu nyolongi duit negara. Termasuk oknum-oknum kepala desa, oknum kaur keuangan, oknum-oknum pelaksana pekerjaan yang di desa-desa nyolongi duit DD, nyolongi duit ADD. Kalau nanti tadi pamong selama 8 tahun terus kemudian saya mengundurkan diri. Sehingga sering saya tulis di media sosial, saya ini pelaku sejarah. Saya adalah satu-satunya orang yang minta menjadi tersangka waktu Kebumen di OTT KPK, tapi KPK-nya tidak mau. Pak Sujud, tidak akan kami jadikan tersangka. Kalau diperiksa nih terus, kalau nyoba tersangka, ben dihukum, KPK-nya boten turun. Hanya saya hanya menjadi saksinya Mas Fuad, saksinya Mas Hojin, terus saksinya Mas Ayub. Jadi Pak Arief ini sudah mencabut sedikit demi sedikit yang namanya budaya kleptokrasi. Kleptokrasi ini pun apa? Itu kemarin di Facebooknya Pak Arief sampai dibuat kuis. Saya sebut kleptokrasi. Kleptokrasi ini ku birokrasi maling, nyolongi nganggo cara-cara yang kelihatannya legal dilakukan oleh birokrat bekerja sama dengan orang-orang yang ada di luar birokrasi, bekerja sama dengan pemborong. Sinten sing pemborong teng mriki? Sing garap DD sinten? Dana desa niku Argoba ini kalau nggak salah hampir 1 miliar. Mesti untuk fisik, bangun jalan, RAB ini 400 juta Pak niki. Niku mau di-markup sampai 30%. RAB aslinya memane 300 juta, 3W angkanya tadi 400 juta. Engkau terus kalau diundang Pak Sujud, ini ada pekerjaan di Argoba ini jalan. Berapa pagunya? 400 juta. Terus kalau kan maringi pinten Pak Lurah? Ya biasa toh 10% toh. Kalau dugi tenggen dalamnya Pak Lurahnya, Pak Lurah 40 juta. Yang kalau garap tanda tangan kontrak ketok-ketok lelang, leres boten. Mesti ketok-ketok lelangnya. Rata-rata nih kok lelangnya ketok-ketok. Padahal nulis diatur, yo sing menang Sujud. Nanti pekerjaan saya karena sudah dipotong 40 juta. Loh aku modal 40 juta wis nang ngarep. Aku nggarap iki kok batine kudune 20 juta, wis dipotong 40 juta, gak ada 20 juta. Tak colong Pak aspalnya Pak. Aspal itu ada 4 kelas original, KW1, KW2, KW3. Aspal yang asli, yang paling bagus harganya per kilo atau 1 trim itu 2.600.000. Tak tukoke sing KW loro Pak, regane 1.200.000, 1.200.000. Padahal pun pinter. Itu mencuri dari KW netok, dari kualitas. Dereng kebutuhannya 100 trim lah. Dalam kita tak sogi 20 trim wis apik. 20 trim, laporannya tetap 100 trim Pak. Konekane sing meriksa PK-ne napa sinten? Lah nyah sogi 1 juta. Niku nyolong mboten? Itulah yang kita sebut birokrasi maling. Itu dari sisi pengadaan barang dan jasa, belum dari yang lain. Di era Jokowi itu sudah tidak ada yang namanya pungutan untuk pengurusan tanah, balik nama tanah di desa, pengantar dan surat-suratan pun bukan tentang pungutan ya. Tapi karena kebiasaan masa lalu, banyak oknum kepala desa, wah aku nyalon lurah bayar atau nanti bilang
pirang sulit balik nek kula sing ditangani ngoten niku lha jane mbiyen magang lurah pengabdian demi membangun desa tuh. Dan ini kami temukan di kepemimpinan Pak Arif. Pak Arif itu tidak ambil gaji. Pak Arif kekayaannya selama jadi bupati berkurang hampir 6 miliar. Bukan bertambah, berkurang hampir 6 miliar. 5 miliar 960 jutaan. Saya tanya, "Loh Mas, kok duitnya kalongan ke priwe?" Lah kae sih, oh bantu nambah-nambahin mobil untuk desa-desa siaga. Setiap tahun kan ada bantuan untuk mobil, itu yang 10 pakai uang daerah, yang 2 ditambahi sama Pak Arif. Itu. Terus untuk acara-acara sing niku KIE, Kebumen International Expo dan sebagainya. Jadi kebetulan Bapak Ibu yang saya hormati, saya itu akrab dengan Bupati Amin Sudibyo. Saya akrab di tahun 97, 98, 99. Yang kedua, ketika dari Bapak Amin ke Bu Rustri Ningsih, Rustri Ningsih adalah sahabat saya. Rustri Ningsih dulu itu kalau nangis di pundak saya, Bu, Pak, di tahun 99. Rin, Rustri Ningsih zaman tahun 90 niku abune siapa, Pak? Angger nangis karo rangkul niku kula ngomong, dereng badhek, Mbak. Dereng sugih waktu niku. Mesti dapat tadi bakul roti. Itu sahabat saya. Berganti kepada Gus Nasiruddin. Nah, kalau Gus Nasiruddin maupun tiang nopo nggih ulama, itu juga sahabat saya. Berganti lagi dari Pak Nasir ke Mas Buyar. Dia hampir seminggu sekali kalau hari Minggu pagi ngundang saya untuk bagaimana membuat pola-pola program. Tetapi teng mriku enten sengkunine, tapi tidak pernah jalan. Enten sengkunine. Setelah itu dari Mas Buyar berganti ke Mas Fuad. Mas Fuad itu sahabat, dan saya dulu waktu Mas Fuad nyalon bupati bersaing dengan Mas Ayub, saya justru adalah ketua sahabat Fuad. Kulo biaya dhewe, Pak, nglewangi Pak Fuad. Imbalane kulo dunya itu saya dikasih proyek. Kulo nggih telase boten kathah, telase paling sekitar 180 jutaan lah biayani. Nggih tambah stiker, ngumpul-ngumpulaken ngaten iki untuk memenangkan Fuad. Kulo diparingi proyek teng Grenggeng, Lerep, jembatan mangrove Ayah, jalan Mliwis, terus itu yang kemudian saya diperiksa oleh KPK. Saya jawab apa adanya, saya terima uang karena proyek saya jual, yang satu laku 170 juta, yang satu laku 90 juta. Baru 1 tahun ditemak KPK. Kalau mau asal proyek malih, Pak. Itu dunia, Pak. Kalau telah saya sekitar 120 juta, kalau mau dibalikin 170 juta kali 90 juta, wis badi toh. Wis badi. Duitnya muntah, Pak. Duit setan pangan belis. Ini kalau saya itu, jadi kleptokrasi itu budaya birokrasi sing seneng nyolong. Kader orang konangan iki sing gawe laporan kan kula dhewe. Nah, kecuali masyarakatnya kritis dan sebagainya. Tapi untuk membuktikan sebuah tindakan korupsi ini kan boten gampil. Itu alasan kedua kenapa saya dan teman-teman mendukung Pak Arif berjuang untuk memenangkan Pak Arif. Adalah alasan keduanya adalah karena Pak Arif mencabut satu demi satu budaya birokrasi maling.
jenengan ampun coba-coba meskipun menjadi kepala desa dan sebagainya konangane ukur di proses hukum nopo boten, tapi kalau diperiksa di inspektorat itu pasti diperiksa di inspektorat enten kerugian negara pinten makin kan ngondurke, itu namanya audit investigasi. Itu alasan yang kedua. Alasan yang ketiga adalah kami ingin keberlanjutan. Program-programnya Pak Arief itu sudah mulai berjalan, master plan-nya sudah mulai berjalan. Lah nek mungkin nek ganti bupati melih Pak, gawe program anyar melih, adaptasi melih, nopo melih calon bupati ini sanes birokrat dari ngertos tentang pemerintahan. Lah rakyatnya kan sami deleng, mboten bangun-bangun Pak. Lantas kapan program itu akan dijalankan? Bupati ini anyar rupamane. Adaptasi melih, perkenalan melih kali pegawai-pegawai. Ini jadi memenangkan Arief adalah memenangkan kepentingan rakyat. Insya Allah seandainya moga-moga Allah meridhoi Pak Arief jadi program untuk pengentasan kemiskinan masyarakat Kebumen di tahun 2030, zero orang miskin Kebumen semoga tercapai. Allahumma amin. Saya sangat bermimpi, saya tidak ingin menangis lagi ketika melihat orang menangis. Saya ingin melihat semua warga Kebumen itu tersenyum bahagia karena semuanya bisa makan 3 kali, bisa panen dengan baik. Ini harapan kami. Kalau nek kalih Gusulin niku jane ajeng dalil kula isin. Nek kula namung merasakan bahwa hidup itu sebenarnya kalau kita yakini, kalau kita renungkan, batasannya dengan mati itu tidak ada. Sekarang saya masih bicara seperti ini, bisa jadi nanti pulang sudah harus menghadap Allah. Dan tidak ada cita-cita yang paling baik adalah kecuali husnul khotimah. Dan kami